Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekalian kemudahan demi kemudahan di dalam melakukan kebaikan, seperti yang Allah jadikan kita mudah di dalam berkumpul di tempat yang mulia ini. Setelah tadi hujan, kemudian di saat hendak mulai kajian, Allah jadikan terang dan kita bisa berangkat di tempat ini untuk bersama-sama belajar tentang agama kita. Kita masuk pada kitab baru. Ya, sudah pada halaman yang pertama, yaitu adabut ta'am, adab makan. Di dalam masalah makan pun ada tuntunannya, ada syariatnya. Dari sini kita mengetahui bahwasanya Islam itu bukan hanya masalah sholat, masalah puasa, ya, masalah zakat dan rukun-rukun Islam, tetapi Islam itu meliputi semua kehidupan kita, dari mulai bangun tidur sampai tidur kita kembali dan bangun lagi. Semuanya diajarkan, disyariatkan, dituntun di dalam agama kita Islam, yang jika kita melakukannya maka itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam masalah makan, kebiasaan yang setiap hari kita lakukan, maka agar supaya makan kita ini tidak hanya memberikan manfaat untuk tubuh kita, tetapi juga memberikan kebaikan untuk akhirat kita, maka kita perlu mengetahui tentang adab-adab yang diajarkan di dalam agama kita ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan di dalam agama ini. Adab yang pertama adalah at-tasmiyatu fi awwalihi. At-tasmiyatu fi awwalihi. Jadi membaca bismillah di awal kita makan, ya, di awalnya sebelum kita makan kita disunahkan, disyariatkan agar membaca basmalah atau bismillah. Fa fi sahihaini an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an. Fa fi sahihaini, dan disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an. Qala, ia berkata, kuntu ghulaman, aku adalah seorang anak laki-laki, fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fi dalam hajri asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi, wa kana, dan adalah yadi, tanganku, tatishu, berputar-putar, fi safhati, pada piring, dalam piring. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala li, lalu berkatalah kepadaku, faqala, dan bersabda li kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat di mana lagi? Agak teman siaran nih sama nih.
Ya gulam, wahai anak, wah cung, gitu ya. Samillaha, sebutlah nama Allah atau bacalah bismillah. Wakul, dan makanlah biyaminika, dengan tangan kananmu. Wakul, dan makanlah mimma, dari apa-apa, dari makanan maksudnya, yalika, yang dekat denganmu. Wakul ya gulam samillaha wakul biyaminika wakul mimma yalik. Baik, tulis, wahai anak, ucapkanlah bismillah dan makanlah menggunakan tangan kananmu, dan makanlah dari makanan yang dekat denganmu. Famazalat, maka tidak hilang, artinya tidak zalat, hilang, artinya terus menerus, senantiasa, tetap. Tilka, hal itu, apa yang disabdakan Rasulullah SAW itu, ti'mati, jadi cara makanku, ti'mati, makanku. Ba'du, sesudah itu. Jadi kata Umar bin Abi Salamah, apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu terus menerus menjadi cara aku makan. Artinya sebelum makan dia baca bismillah, dia makan menggunakan tangan kanannya, dan dia ambil makanan itu dari yang dekat dengannya. Ini 3 adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Umar bin Abi Salamah, yang mana Umar bin Abi Salamah ini adalah anak kualone Nabi. Makanya dia berkata, saya adalah seorang anak kecil dalam asuhan Rasulullah, karena ibunya yaitu Ummu Salamah itu dinikahi oleh Rasulullah SAW sepeninggal bapaknya Abu Salamah, sehingga otomatis Umar, anaknya Ummu Salamah ini, tinggal bersama ibunya, dan dia menjadi tanggung jawab dalam asuhan Rasulullah. Nah, ketika makan bersama keluarga, maka namanya si anak kecil ini, ya namanya anak, ya kurang tahu adab, dan memang nggak berpikiran yang macam-macam kan, gitu, nggak punya sukan dan sebagainya. Maka tangannya ini geradel kemana-mana, gitu. Jadi di piring-piring itu ceplok kabeh kira-kira gitu. Ono makanan kono diambil kono makanan gitu. Nah, oleh Rasulullah diajarkan adab di dalam Islam. Di sini juga kita mengambil pelajaran. Jadi adab itu diajarkan oleh orang tua sejak masih anak-anak, nggak usah nunggu gede. Bahkan sebagian salaf menganjurkan sebelum kita belajar tentang ilmu yang lainnya, agar anak itu belajar tentang adab. Ya, agar belajar tentang adab. Sehingga di dalam menerapkan ilmunya nggak serampangan, nggak punya adab. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi pelajaran yang bisa kita dapatkan di sini, atau di sini dibawakan oleh penulis dalam poin membaca bismillah di awalnya, di awal makannya, karena di dalam bagian sabda Rasulullah SAW ini beliau mengajarkan kepada Umar bin Abi Salamah agar membaca bismillah. Ya gulam samillah, wahai anak bacalah bismillah. Jadi bismillah tok, bukan ditambah bismillahirrahmanirrahim atau bismillahi ta'ala warahmatullahi dan seterusnya, gitu ya. Jadi cukup baca bismillah. Jadi baca apa? Bismillah. Insya Allah semuanya bisa. Yang artinya adalah bismillah dengan menyebut nama Allah. Aku makan. Aku akan makan. Jadi ada kalimat fi'il sebagaimana sudah kita jelaskan pada pelajaran yang lainnya. Jadi kalimat bismillah, satu, kita baca setiap hendak melakukan sesuatu.
dalam pembahasan ini mau makan. Tapi sesungguhnya Islam menganjurkan kepada kita sekalian agar mau apa saja kita usahakan untuk membaca bismillah. Dari kalimat bismillah dengan menyebut nama Allah, di sana ada fiil, ada kata kerja yang tidak dinampakkan. Jadi yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kalau mau makan ya maksudnya saya dengan menyebut nama Allah, saya mau makan. Maksudnya apa? Maksudnya dengan membaca bismillah ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atau menunjukkan bahwasanya satu, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta, yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala sebelum ingat yang lainnya. Ketika kita hendak makan, maka kita membaca bismillah dengan menyebut nama Allah, aku hendak makan. Satu, yang kita ingat pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ingat, yang kita minta adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan membaca bismillah itu kita berharap mendapatkan keberkahan dari makanan yang kita makan. Keberkahan dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makanan yang kita makan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk tubuh kita, menjadi energi yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang kita inginkan. Makanan yang kita makan tidak menjadi penyakit. Ya, tidak menjadi penyakit. Banyak makan makanan yang enak-enak, yang mahal-mahal, tapi nggak cocok kita makan. Tidak menjadi enak badan kita setelah makannya, tapi malah mencet-mencet dan sebagainya. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari makanan ini. Ya, kita makan dengan mudah. Kita minta keberkahan dari makanan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk tubuh kita, bukan memudaratkan kita. Jadi daging, jadi tenaga dan sebagainya. Kemudian yang lainnya, jadi saya ulangi lagi. Jadi dalam banyak hal sebelum kita melakukan sesuatu, kita disunahkan untuk membaca bismillah. Ya, membaca bismillah. Termasuk ketika kita hendak makan. Yang kedua, adab makan yang kedua adalah kita makan dengan menggunakan tangan kanan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tangan kanan dan tangan kiri. Dalam banyak hadis disebutkan tangan kanan ini untuk melakukan sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Jadi untuk melakukan hal-hal yang baik. Contohnya untuk makan, untuk minum, untuk menulis, ya, untuk mengambil sesuatu, menerima sesuatu dan lain-lain yang baik-baik. Tapi kalau untuk tangan kiri maka di dalam hadis disebutkan untuk cawi, ya, untuk mengambil sesuatu yang enggak baik, untuk bersih-bersih dari kotoran dan sebagainya. Ini menunjukkan kemuliaan tangan kanan dibandingkan tangan kiri, dan besok kita lihat di akhirat juga demikian. Orang yang rapotnya bagus maka dia menerima dengan tangan kanannya. Orang yang rapotnya jelek gitu, di akhirat maka dia mengambil dengan tangan kirinya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam masalah makan, maka Islam mengajarkan kepada kita makan menggunakan tangan kanan. Ingat tangan kanan loh ya, jangan tangan kiri. Jadi walaupun mangan lombok tetap tangan kanan. Ote-ote mbek lombok gitu ya. Lombok kiwo tetap dibalik tangan kanan dia. Ya, aja kok ote-ote ini tangan lombok tangan kiwo gitu. Walaupun pakai garpu ini pakai tangan kanan. Tetap pakai tangan gitu usahakan. Ini perintah gitu. Ini perintah Rasulullah yang harus kita lakukan. Bahkan di dalam riwayat ini tuh bahkan ada larangannya. Selain perintah juga dilarang kita makan minum dengan tangan kiri. Maka kita harus berusaha untuk melakukan itu. Kalau kita melakukan dengan tangan kanan karena kita mengetahui ini adalah perintah Rasulullah SAW,
dan kita lakukan makan dengan tangan kanan, seperti juga membaca bismillah, karena ini adalah perintah Rasulullah SAW, kita tahu itu, kita lakukan karena itu, maka itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bernilai pahala, kita berhak untuk mendapatkan pahalanya. Maka pentingnya faedahnya orang berilmu itu seperti ini. Orang yang punya ilmu, maka dia lebih banyak bisa melakukan dan mendapatkan pahala dibandingkan orang yang tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu karena menjadi kebiasaan makan dengan tangan kanan, gak ada niatan apa-apa. Tapi orang yang berilmu, dia tahu ini perintah agama, perintah Allah, perintah Rasulullah, makan itu dengan tangan kanan, sehingga dia melakukan makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, dan hal-hal yang baik dengan tangan kanan, karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan yang sebagaimana dia ketahui, maka itu adalah bernilai pahala. Karena ibadah itu ya tidak tercatat kecuali karena ada niatnya. Sama-sama melakukan yang baik, tapi kalau satu tidak ada niatnya, yang satu berniat lillahi ta'ala, atau satu niat tapi bukan karena Allah, yang satu niatnya karena Allah, ya berbeda nilainya. Walaupun sama yang dilakukannya. Contohnya ya makan dengan tangan kanan ini. Orang yang si A makan dengan tangan kanan karena dia takut kalau makan tangan kiri dikatakan apa jenenge jempe gitu. Udah ono wong ngero aku diarani jempe. Gitu. Sehingga dia makan tangan kanan. Ya nggak ada nilai apa-apa, nggak ada nilai ibadahnya. Tapi kalau dia makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan karena dia tahu, ya dia ngaji tahu ini perintah agama, maka dia lakukan semata-mata karena ingin taat kepada perintah agama ini, maka orang ini berhak untuk mendapatkan nilai pahala dari ibadahnya itu. Dan ibadah itu bukan hanya seperti orang fahami sholat, puasa dan sebagainya yang jelas-jelas ibadah besar, tapi semua kebaikan yang disyariatkan sehingga Allah Subhanahu wa taala cinta dan ridho jika kita lakukan, maka itu adalah ibadah. Walaupun dalam masyarakat duniaan kalau kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, seperti makan ini ya ibadah. Ya, ini enaknya kita ngaji jadi tahu. Jadi makan dengan tangan kananmu, makanlah dengan tangan kananmu, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titeni yang kebangan jajan sintan kiwa to ya. Saling mengingatkan temannya ya. Karena kadang-kadang sok lupa. Ya, sok lupa karena apalagi niatnya, ya malah lupa kadang-kadang. Ya, sudah ngaji, sudah ngerti ya, perlu diniatkan, niat itu kesengajaan gitu, kesengajaan banget. Sering lupa dan setan suka melupakannya gitu. Suka membuat lupa, membuat lupa untuk melakukan yang disyariatkan. Kemudian yang ketiga, wakul mimma yalika. Adab yang ketiga adalah dalam makan yang disebutkan dalam hadis ini adalah wakul mimma yalika, dan makanlah dari yang terdekat denganmu. Khususnya dalam masa makanan jamuan biasanya gitu ya, jamuan makan satu meja dengan berbagai menu makanan. Ya makanlah yang dekat dengan kita. Gak usah ngelirik sing ado-ado. Wah koyo simpel deh kono iku. Ya rezeki ini berbeda-beda. Ya kecuali kalau mejanya bisa berputar. Jadi dekatkan ya bisa berputar. Memang sengaja dibuat seperti itu. Lah kalau mejanya nggak berputar ya ketepaan awak duduk di sini ya sudah rezekinya di depannya itu. Tahu tempe, ya misalnya. Ya nggak apa-apa. Mungkin itu yang bermanfaat. Allah yang lebih tahu. Daripada nanti makan ayam tapi keselak. Karena nyusu. Jadi makan dari yang terdekat. Nanti kalau dibagi makanan juga seperti itu. Kok bungkusannya sejen ngono iku. Wis gak usah mikir ngono itu. Gitu ya. Ya strimon atas pembagian temannya. Kemudian pelajaran yang bisa kita dapatkan jadi selain ketiga adab ini, makan menggunakan membaca bismillah, kemudian dengan tangan kanan dan mengambil makan dari yang terdekat adalah apa yang dikatakan oleh Umar bin Abi Salamah.
famazalatil katimati ba'du. Maka ini tetap terus menerus. Apa yang disabdakan Rasulullah SAW ini menjadi cara makanku setelah itu. Aku gak neko-neko tanganku, gak ngelayang-ngelayang dan sebagainya. Tetap baca bismillah. Ini menunjukkan akan kebagusan dan semangat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menerima ajaran agama. Ya, mereka sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati, walaupun sekali disampaikan. Maka ini menjadi cara makan terus menerus, gak pernah berubah semenjak itu disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selayaknya patut kita contoh dari sahabat Nabi seperti ini. Ketika kita mengetahui maka langsung kita amalkan, dan itu menjadi cara hidup kita yang sesuai dengan tuntunan agama. Lalu bagaimana kalau tidak menyebut nama Allah ketika makan? Apa pengaruhnya jika ketika hendak makan tidak membaca bismillah? Fa idza lam yadhkurillaha ala ta'amihi nuzi'atil barakatu minhu wa akalat ma'ahu syayatin. Dampak dari makan yang tidak membaca bismillah. Fa idza, dan apabila lam yadhkurillah, tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir kepada Allah, tidak membaca bismillah, ala ta'amihi, atas makanannya. Jadi tidak membaca bismillah sebelum makannya. Nuzi'atil barakah minhu. Nuzi'at, dicabut, al barakatu, keberkahan, minhu, dari makanan itu. Jadi yang berikan berkah Allah Subhanahu wa taala. Allah mencabut keberkahan makanan itu. Sehingga panganan sing dipangan akeh tapi gak wareg. Ya, gak wareg. Yang dimakan enak-enak tapi tidak menjadikan dia sehat, tidak menjadikan dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi malas untuk beribadah dan lain sebagainya, karena keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan makanan itu. Wa akalat ma'ahu syayatin. Wa akalat, dan makan ma'ahu, bersama dia, bersama manusia yang makan gak membaca bismillah ini, syayatin, setan-setan. Jadi setan-setan ikut makan. Berarti setan itu makanannya seperti kita, doyan sego barang, doyan rawon. Adapun cara makannya apa ya tentu bukan seperti kita, makanan ini tetap di kono gitu. Berarti ya sedot, berarti setan ikut makan dari kenyang. Jadi kita kan, setan itu makhluk gaib ya, kita nggak bisa ngira-ngira, nggak bisa, kecuali dari informasi yang jelas dari Rasulullah SAW atau dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini makhluk gaib. Dan kita bukan makhluk gaib. Jadi kita nggak tahu tentang setan jin seperti ini. Kita bisa meyakini sesuatu, setan ini begini-begini perbuatannya, termasuk ikut makan dengan kita, karena ada dalilnya, ada informasi yang otentik dari Rasulullah SAW. Tadi setan itu yang manganan kita, yang tidak disebut asma Allah. Di dalam riwayat yang lain, setan itu makan tulang. Jin-jin itu, tulang-tulang itu makanan jin, kotoran binatang itu makanan jin. Termasuk juga makanan-makanan manusia yang tidak disebut asma Allah, yang ketika dia makan tidak membaca bismillah. Jadi baca sendiri-sendiri ya, mau makan baca sendiri-sendiri, nggak usah dipimpin. Nah, nggak usah dipimpin, dan bacanya cukup gampang, bismillah, bukan al-fatihah. Jadi saya ulangi, dan apabila tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir kepada Allah, tidak membaca bismillah ketika makan, saat makannya, maka barokah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari makanan itu, dan setan ikut makan bersama dia. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Sahih Muslim, an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma
dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Annahu sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Annahu bahwasanya dia, yaitu Jabir bin Abdullah, sami'a, pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala asyaitanu la mabita lakum wala asya' wa idza dakhala falam yadhkurillaha inda dukhulihi qala asyaitan adraktumul mabita wa idza lam yadhkurillaha inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, idza dakhala rajul, idza apabila dakhala masuk rajul seorang, baik tahu ke rumahnya, apabila seorang masuk rumahnya, fadzakarallaha inda dukhulihi, fadzakarallah, lalu dia berzikir kepada Allah inda dukhulihi, ketika memasuki rumahnya, ketika memasuki rumah. Berzikir di sini bisa membaca bismillah, membaca apa? Assalamualaikum ketika masuk rumah. Yang mana kita disyariatkan ketika hendak memasuki rumah baca salam. Atau membaca doa masuk. Apa tuh masuk, Pak? RT, Mas RT? Masuk rumah? Tokone karyo, perlu dikasih pertanyaan. Ya. Jadi banyak hal yang akan kita lakukan diajarkan doa oleh Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk melindungi kita. Ya, untuk melindungi kita. Untuk memberikan keberkahan, kebaikan untuk kita. Makanya kita dapati mau keluar rumah ada doanya, mau masuk rumah ada doanya kan, mau makan minum ada doanya semua. Habis makan juga ada doanya. Naik kendaraan ada doanya. Apa mana? Sampai di suatu tempat juga ada doanya. Ngoco yo nutungani. Lihat apa tanaman berbuah ada doanya. Melihat seseorang yang kena musibah ada doanya. Semuanya ada doanya. Tapi awak dhewe akeh lali ini. Ya, lali ini moga ketemu malah. Apalagi masuk malam Jumat. Cari bos sudah. Jadi ketika mau masuk rumah, membaca assalamualaikum, membaca salam. Bisa assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi, atau lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Gak usah ditambahin, gak usah dikurangi, gak usah dicampur-campur. Cukup itu. Atau doa masuk rumah kita masuk. Selain salam atau kita masuk dengan membaca doa masuk rumah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Bismillah, mesti ono bismillah rata-rata. Bismillah. Termasuk malam Jumat kan ono bismillah. Bismillah Allahumma jannibna syaitan kan. Jadi bismillah walajna, dengan menyebut nama Allah, walajna kami masuk. Wa bismillahi kharajna, dan dengan menyebut nama Allah kami keluar. Wa ala rabbina tawakkalna, dan kepada Tuhan kami bertawakal, berserah diri. Itu doa masuk rumah. Bisa dibuka di dalam kitab-kitab doa. Kita kembali kepada hadis ini. Idza dakhala rajulu baitahu, apabila seseorang memasuki rumahnya, fadzakarallaha inda dukhulihi, lalu dia berzikir kepada Allah inda dukhulihi, ketika memasukinya, wa inda ta'amihi, dan ketika makannya. Doa makan apa tadi? Bismillah. Wis ngono tok ae. Kita harus berusaha mencukupkan apa yang Rasulullah SAW cukupkan. Ya, nggak usah nambah-nambahi. Ya, ada jaminan ketaatan kepada Rasulullah SAW itu dengan tidak menambah-nambahi atau mengurangi. Apa yang Rasulullah SAW cukupkan, kita cukupkan. Apa yang Rasulullah SAW lebihkan, ya kita lebihkan.
Ini namanya taat kepada Rasulullah. Gak minteri Rasulullah. Yang mana jika kita taat, insya Allah kita akan masuk surga bersama Rasulullah kan. Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku besok bakal masuk surga. Ya, alhamdulillah kita semua umatnya, mudah-mudahan ya sampai akhir hayat kita. Illa man aba, kecuali orang yang aba. Qalu, para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang aba itu wahai Rasulullah? Orang yang enggak mau masuk surga gitu. Rasulullah SAW menjawab, man ata'ani, siapa yang mentaati aku dakhalal jannah, dia masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa saja yang durhaka kepadaku, tidak taat kepada Rasulullah, Rasulullah SAW cukupkan, dia enggak mau cukupkan. Rasulullah SAW ajarkan, dia pilih ajaran yang lain gitu. Enggak taat dengan Rasulullah. Waman asani faqad aba, dan siapa durhaka kepadaku faqad aba, maka sungguh dia yang dikatakan sebagai aba, yang enggan itu. Dan mentaati Rasulullah SAW ini sesuatu yang diperintahkan, yang menjadi syarat pembuktian kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Ya, dengan mengikuti Rasulullah ini menjadi bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Mengikuti Rasulullah. Apa yang kita ikuti Rasulullah SAW begini ya kita ikuti. Rasulullah SAW cukupkan ya kita cukupkan. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ketika seseorang, kata Rasulullah, dia masuk rumahnya, lalu dia berzikir kepada Allah ketika memasukinya, juga ketika makannya, saat dia makan, qala syaitanu, setan ngomong sama temannya, la mabita lakum wala asya, la mabita lakum, gak ada tempat menginap lakum bagi kalian, wala asya, dan tidak ada makan malam. Jadi setan apa? Turun jobo. Gantuk mangan di rumah kita. Kenapa? Karena kita berzikir kepada Allah. Kita menjalankan syariat yang disyariatkan dalam agama ini. Yang saya katakan tadi, rata-rata doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah untuk melindungi diri kita dari bahaya setan ini, musuh yang nyata tapi nggak kelihatan ini. Berupa jin-jin, setan-setan jin yang nggak kelihatan ini. Untuk melindungi diri kita. Dan memberikan kebaikan, keberkahan untuk kehidupan kita. Maka jika ada di rumahnya itu kok panganannya gak enak, no warung kok enak terus, kok gak kerasan turu omah, gak kerasan manggon omah, kerasan no warung kopi ya. Ya, coba introspeksi. Jangan-jangan setan akeh nginep no omah ya awak dhewe. Karena tidak berzikir kepada Allah. Ya. Rumah kita menjadi sarang jin, sarang setan. Sama istri sama anak kudu metenteng wae. Masalah saiki kudu metenteng ae. Mbek wong liya wapi. Gitu. Mbek bojo gak ono senyume belas bre. Mbek anak ya wis peneng wae gitu. Anak takok saiki kepo wae. Bojo takok kepo. Kok Dimas kepo wae. Nah, itu. Gak ada harmoni. Jangan-jangan rumah kita sudah menjadi sarang setan. Coba diintrospeksi. Kembalikan kepada agama. Ya, kembalikan kepada agama. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah sudah kita jauh dari nilai-nilai agama atau tidak? Ketika kita masuk, apa sudah baca salam, ya? Sudah baca doa?
apa belum, apa sering lupa gitu. Ketika kita makan apa langsung dilep ya, dicelup diputar dilep atau doa dulu dan lain sebagainya. Coba diintrospeksi. Karena apa? Karena dari informasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang itu masuk rumahnya, ketika dia makan tidak berzikir kepada Allah, tidak membaca doa, maka setan itu mendapatkan makanan. Setan mendapatkan penginapan. Sehingga setan turun be awak dewi. Mangan be awak dewi. Kapan setan wis turun be awak dewi, angel tangine arep salat. Ape azan wis azan yo gak tangi-tangi. Ya dirangkel be setan. Itu ya iku ping. Ya gitu loh. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata setan, la mabita lakum wa la asya. Ngomong mbek kancane. Sampean gak oleh panggonan nginep, gak oleh inepan. Sampean ora oleh panganan. Makanya setan itu musuh yang besar untuk kita. Agama menyuruh kita agar tidak mengikuti langkah-langkah setan, melakukan perbuatan-perbuatan setan. Setan jangan kita kasih kesempatan gemuk gitu ya. Gitu. Jangan kita kasih kesempatan tidur anteng anget nang jero omane awak dhewe, ben kudanan njaba gitu. Kanyepen gitu. Kleson gitu. Ya, oh, itu musuh. Ya, harus kita sikapi seperti itu. Lagi setan sing kurang ono ngamuk iki. Ya, ya. Ya dia enggak senang kita mengajarkan agama seperti ini. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idza dakhala falam yadhkurillaha inda dukhulihi. Jadi sebaliknya, wa idza dan apabila dakhala seorang tadi itu masuk ke rumahnya, falam yadhkurillah dan dia tidak berzikir kepada Allah, tidak baca salam, tidak membaca doa, inda dukhulihi ketika memasuki rumahnya, qala syaitanu. Cari ini setan, adraktumul mabit. Sampean oleh panggonan nginep ya, anget sampean gak kudanan mencoba. Wa idza lam yadhkurillaha inda ta'amihi, dan apabila orang tadi itu lam yadhkurillah, tidak berzikir kepada Allah, tidak ingat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca bismillah inda ta'amihi ketika makan makanannya, qala setan berkata kepada temannya, adraktumul mabita wal asya. Sampean kabeh iki oleh, jadi sampean kabeh saking akeh setane gitu. Rasulullah SAW tidak mengatakan adrakta, kamu mendapati, kamu seorang mendapati, kamu sesetan mendapati gitu. Bukan begitu. Tapi Rasulullah menggunakan apa? Dhamir jamak. Adraktum, kalian berarti setane akeh. Ya, adraktumul mabita, kalian semua para setan-setan dapat tempat bermalam. Wal asaa, juga dapat makan malam. Akhirnya setannya gemuk, ya anget gitu. Kita yang kurus, yang kanyepen gitu. Yang malas-malasan karena kedinginan, malas untuk beribadah dan sebagainya. Inilah adalah dampak secara gaib yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait apa? Terkait meninggalkan syariat dalam makan ini, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membaca Bismillah, dan juga berzikir ketika memasuki rumahnya. Kemudian hadis yang kedua dibawakan oleh Syekh, rawa Muslimun fi sahihi an Hudzaifah radhiyallahu an. Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab sahihnya dari Hudzaifah radhiyallahu an. Qala, yang mana dia berkata, kunna idza hadarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nadha aydiyana hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadha'a yadahu, dan seterusnya. Kata Hudzaifah bin Yaman, kunna, kami pernah, idza hadarna,
apabila kami menghadiri jamuan makan, ya menghadiri maksudnya menghadiri jamuan makan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah makanan, lam nadha'u aydiyana, lam nadha'u, kami tidak meletakkan aydiyana, tangan-tangan kami, hatta yabda'a, hatta sampai yabda'a, memulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai Rasulullah SAW beliau mengawali, meletakkan tangannya. Fayadha'a, lalu meletakkan yadahu, tangan beliau. Wa inna, dan sesungguhnya kami, hadarna ma'ahu marratan ta'aman. Wa inna, sesungguhnya kami, hadarna, kami pernah hadir ma'ahu, bersama beliau, marratan, sekali, ta'aman, dalam jamuan makan. Faja'at jariyatu, lalu tiba-tiba datanglah jariyah, budak wanita. Faja'at jariyatu, faja'at, maka datanglah jariyah, seorang budak wanita, ka'annaha, seakan-akan dia, ka itu artinya seperti, anna sesungguhnya hadiah, seakan-akan dia, tudfa'u, didorong, fadhahabat, lalu dia pergi, litadha'a yadaha, untuk menjulurkan tangannya, meletakkan tangannya, fit ta'ami, dalam makanan. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha, fa akhadha, lalu mengambil atau menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya. Jadi tangannya ditangkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ja'a Arabiyun, semua kemudian setelah itu ja'a, datang Arabiyun, orang Arab Badui, ka'annama yudfa'u, seakan-akan dia didorong, fa'akhadha biyadihi, lalu dia menjulurkan tangannya, fa'akhadha, lalu mengambil biyadi, dengan tangannya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu, yastahillu ta'ama, menghalalkan makanan, alla yudhkara smullahi alaihi, yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Jadi setan menghalalkan, artinya halal bagi setan makan makanan. Berarti kalau dibacakan bismillah, dia tidak bisa, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak bisa makan. Tapi kalau makanan itu tidak disebut nama Allah, maka halal untuknya. Jadi sesungguhnya setan menghalalkan makanan alla yudhkara smullahi alaihi, yang tidak disebut nama Allah atasnya. Wa innahu, dan sesungguhnya dia setan, jaa bihadhil jariyah, kata Rasulullah, dan sesungguhnya setan itu datang dengan budak wanita ini, liyastahilla biha, untuk menghalalkan dengannya, menghalalkan makanan dengan perantaraan budak wanita tadi. Jadi di sini juga kita mengambil pelajaran adanya setan mampu menguasai manusia. Dan penguasaan setan kepada manusia, jin kepada manusia itu bermacam-macam. Ada yang total, ada yang parsial, ya, bagian anggota tubuhnya saja yang dikuasai. Yang total itu sampai dia sendiri nggak bisa menguasai dirinya. Itu pun kadang-kadang ya terus menerus, kesurupan terus menerus hari-hari. Ada yang saat-saat tertentu, saat habis maghrib tok, gitu. Atau saat kondisi dia marah tok, dikuasai, mampu dikuasai. Beda-beda. Seperti budak wanita ini, ya dia dikuasai oleh setan. Seakan-akan dia didorong, kata Rasulullah, didorong. Kemudian dia menjulurkan
tangannya. Setan ingin menghalalkan makanan itu lewat dia dengan tanpa menyebut nama Allah. Liyastahilla biha fa'akhadtu, lalu aku menangkap dia dengan tangannya. Faja'a bihadal arabi, lalu datang pula seorang Arab Badui. Jadi setan tidak berputus asa dalam mengambil manfaat dari manusia. Ketika seorang budak wanita ditangkap oleh Rasulullah SAW, didoronglah budak apa? Orang Arab Badui untuk mendapatkan makanan itu tanpa menyebut nama Allah. Liyastahilla bihi, untuk menghalalkan dengannya. Fa'akhadtu biyadihi, lalu aku mengambil atau menangkap tangannya. Nah, walladzi nafsi biyadihi, dan demi diriku yang ada dalam tangannya, dalam tangan Allah Subhanahu wa taala. Inna yadahu fi yadi ma'a yadiha, sesungguhnya tangannya pada tanganku bersama tangannya setan. Jadi dari hadis ini, wani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak faedah yang kita bisa dapatkan, ya, di antara yang sudah kita sebutkan tadi, ya, dari faedah dalam hadis ini. Yang intinya adalah apabila makanan-makanan yang akan kita makan tidak kita awali dengan menyebut nama Allah, dengan membaca bismillah, maka setan mengambil manfaat dari itu, ya, mengambil manfaat itu, sehingga keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Adapun pelajaran-pelajaran yang lainnya banyak sekali tentunya dari hadis yang lumayan panjang ini, ya, tentang adanya setan dari bangsa jin, ya. Ini ada sesuatu yang nyata karena Rasulullah SAW menyebutkannya, dan bukti-bukti di lapangan juga demikian, ya. Jadi kita harus percaya. Gak percaya setan aku, gak percaya piye. Wong awak dhewe kon berlindung dari setan, jadi gak percaya setan gitu. Gitu. Gak percaya kalau setan itu mampu memberikan madarat kepada kita, ya, itu boleh seperti itu kalau kita membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan mampu memperdaya kita kalau tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita percaya berdasarkan hadis ini. Jadi jangan berpikiran yang terlalu ekstrim. Gak percaya ono jin, gak percaya nih. Ya, mana berarti? Gak percaya sing gaib, percaya kan percaya. Tapi ya sesuai dengan apa? Informasi yang ada, jangan berlebih-lebihan, jangan dengan ekstrim dan jangan berlebih-lebihan. Itu aja ya. Jadi ini masih ngerti setan itu kondisinya seperti disebutkan Rasulullah SAW ini, ya aja didadekno kanca. Ya jangan didadekno kanca. Kancanan mbek setan seneng. Bosen aku kancanan menungso. Kancanan mbek setan. Ya, bisa ben sakti kan ya. Kancanan manusia bodoh nitok aku. Banyak dikecewakan dan macam-macam. Ono meneh sing ngomong enak nang neraka. Besok koncone setan-setan. Gitu. Konser dan sebagainya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan. Ayo. Poin yang kedua. Bagaimana kalau kita lupa tidak membaca bismillah? Apa yang kita perbuat? Fa idza nasiya ayyusamma fi awwalil akli falyakul bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Fa idza, dan apabila nasiya lupa ayyusamma untuk membaca bismillah fi awwalil akli, di awal hendak makan, di awal makan, falyakul, maka hendaknya dia mengucapkan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Maka dia hendaknya mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah, awwaluhu, awalnya, wa akhiruhu, dan akhirnya. Faqad rawat Tirmidzi wa qala hasanun sahih an Aisyah radhiyallahu anha.
Faqad dan sungguh rawah telah meriwayatkan At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa qala hasanun sahih, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'ama, idza apabila akala makan ahadukum salah satu dari kalian, ta'aman makanan, falyakul, maka hendaknya dia membaca atau mengucapkan bismillahi. Sekali lagi, cuma bismillahi. Jangan dikorupsi bismi atau Allah gitu. Dan jangan pula ditambahi bismillahirrahmanirrahim. Apa salah? Enggak tepat. Enggak tepat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW hanya menyuruh bismillah. Nah, apa jeleknya? Jeleknya tidak mengikuti Rasulullah. Ya apa? Kan ucapan ini ucapan yang baik. Iya benar baik. Bismillahirrahmanirrahim itu ucapan yang baik. Apik meneh sampean tambahi. Nah, ngono. Bismillahirrahmanirrahim tabaraka wa ta'ala misalnya. Nah, apik meneh. Tambahi meneh liya-liyane tambah apik meneh. Ya. Sudahlah apa yang Rasulullah SAW cukupkan, kita berusaha untuk mencukupkan. Jadi Rasulullah SAW hanya mengatakan bismillah. Idza akala ahadukum ta'aman, apabila salah satu dari kalian makan makanan, falyakul bismillah, maka ucapkanlah bismillah. Fa in nasiya fi awwalihi, fa in dan jika nasiya dia lupa fi awwalihi, di awalnya dia lupa membaca itu, falyakul, maka hendaknya dia mengucapkan bismillahi min awwalihi wa akhirihi. Bismillahi min awwalihi wa akhirihi. Wis apal kabeh insyaallah. Karek nambahi min awwalihi wa akhiri. Awal akhir itu sudah menjadi bahasa kita. Karek nambahi min tok, bukan bahasa kita. Min atau fi? Ya fi tok. Fi awwalihi wa akhiri. Ya, kan nambahi fi tok. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Jadi ragu-ragu, mau bismillah tak durung mau, ya sudah baca aja bismillah fi awwalihi wa akhirihi, yang artinya kurang lebih dengan menyebut nama Allah di awal dan akhirnya. Maka setan sing wis kadung mangan muntah gitu. Ya, bang. Wa fi riwayatin an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dan dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman, beliau makan suatu makanan, fi sittati min ashabihi, dalam sittah 6 min ashabihi, di antara para sahabatnya, dalam 6 orang sahabat, bersama 6 orang sahabat itu. Faja'a Arabiyun, lalu datanglah orang Arab Badui, fa'akalahu bilukmataini, lalu dia ngambil dan makan 2 potong makanan. Arab Badui memang kurang adab kan, orang jauh dari pergaulan dengan umumnya orang, dia hidupnya nomaden, bener nomaden, pindah-pindah nomaden, pindah-pindah, maka kurang pergaulan dan kurang pendidikan. Ya, kadang-kadang selonong boy gitu. Dia datang, ada orang makan, dia datang ngambil makanan, 2 potong makanan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, amma innahu law samma lakafakum. Amma adapun innahu, sesungguhnya dia, law sama, seandainya dia membaca bismillah, lakafakum, sungguh niscaya akan mencukupi kalian. Artinya walaupun makanan itu sedikit, maka mencukup untuk dimakan 6 orang.
Tapi karena dia makan dengan tidak membaca bismillah, maka orang 6 ini merasa kurang makanan itu. Tidak merasa cukup. Maka Rasulullah SAW mengatakan kalau seandainya dia sebelum makan itu, walaupun 2 potong itu, membaca bismillah, ini saya cukup untuk kalian semua. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sama-sama pelajari. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita sekalian untuk selalu ingat dan mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.